kota Baghdad, nampak rudal bulat-bulat. Kalau teman-teman umat Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Haji Aman Sasinaga selaku pembina Rumah Quran Imtiaz Kabuhan Batu, dan yang kami hormati Ustadz Muhammad Syahwaluddin Sinaga selaku tenaga pengajar di Rumah Quran Imtiaz, serta yang saya sayangi seluruh teman-teman semuanya yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asya wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfaku fis-suri fata'tuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata. Terima kasih kita sampaikan kepada Fahri dan Hanif yang telah membacakan ayat suci Al-Quran di hadapan kita bersama. Semoga hati kita semua menjadi tenang. Masuklah kita acara inti, yaitu mendengarkan tausiah sekaligus motivasi yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Ustadz Haji Aman Sasinaga. Kepada Ustadz kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak Ustaz sekalian, pada pagi hari ini mari kembali kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih tetap memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita semuanya pada pagi hari ini bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke rumah Allah ini untuk melaksanakan rutinitas kita setiap pagi Ahad yang kita laksanakan 2 kali dalam 1 bulan. Kegiatan ini kita kasih nama dengan Permen Duha. Apa arti Permen Duha? Perbincangan menjelang duha. Alhamdulillah, tadi kita semuanya sudah melaksanakan sholat sunat duha. Nah, jadi bukan hanya hari Ahad saja, bukan hanya ketika permen duha saja baru sholat duha. Di hari-hari yang lain juga silahkan. Sholat duha itu boleh di rumah Allah, boleh juga di rumah kita masing-masing. Ya, abang-abang, kakak-kakak. Nah, selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak sholawat kepada beliau, kita semuanya yang berhadir pada pagi hari ini kelak diberikan syafaat daripadanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar anak RKI pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Masya Allah. Semangat pagi. Pagi. Abang Patan lemah. Pagi. Pilek. Hidungnya pilek bukan tangan. Pilih lagi. Semangat pagi. Masya Allah. Ini yang semangat, yang serius dapat hadiah nampaknya nih. Ada hadiahnya Pak Ustaz? Ada. Apa? Umrah. Adalah pokoknya ya. Nggak tahu entah apa. Apa itu? Baik. Pagi hari ini kita bincang-bincang tentang sholat. Tentang apa? Sholat. Kenapa sholat yang Ustaz akan sampaikan? Karena yang pertama sekali dihisab pada hari kiamat nanti adalah sholat kita. Kalau sholat kita baik selama hari ini, sampai akhir hayat kita tak tinggal-tinggal sholat kita, kecuali bagi orang yang berhalangan, ya, bagi perempuan, maka yang lain akan dianggap baik oleh Allah. Tapi kalau sholat sudah bermasalah, yang lain tidak dianggap lagi. Nah, siapa yang tahu berapa waktu pertama sekali yang Allah wajibkan sholat kepada Nabi Muhammad dan umatnya? Ayo. Berapa waktu? 5. Yang bilang 5 angkat tangan. Fotokan Pak J. Yang 5 angkat tangan. Yang bilang 10.
Ada? Oke, turun. Nah. Yang bilang 20 ada? Nggak ada. 5. Oke. Nah, jadi anak-anak Ustaz sekalian, pertama sekali sholat yang Allah wajibkan itu sebanyak 50 waktu. Berapa? 50 waktu pertama sekali. Turunlah Nabi Muhammad. Berjumpalah dengan Nabi Musa alaihissalam. Muhammad, apa oleh-oleh kau bawa dari Allah? Kata Nabi Muhammad, mengerjakan sholat 50 waktu. Mendengar 50 waktu tadi, bercakap Nabi Musa. 50 waktu itu Muhammad terlalu banyak. Umatmu takkan sanggup mengerjakan yang 50 waktu. Umatku saja besar-besar, togap-togap, tinggi-tinggi tak sanggup. Apalagi umatmu kecil-kecil, pendek-pendek, mungil-mungil. Takkan sanggup umatmu mengerjakan yang 50 waktu itu. Jadi macam mana? Ini kewajiban kata Nabi Muhammad. Naik lagi ke atas. Minta diskon sebanyak-banyaknya kepada Allah. Jadi berkat saran dari Nabi Musa, naiklah Nabi Muhammad ke atas. Sampai ke atas, berjumpa dengan Allah. Disampaikanlah. Dan Allah kasih diskon sebanyak 5 waktu. Berarti tinggal 45 waktu. Turun lagi ke bawah. Jumpa Nabi Musa. Macam mana Muhammad? Berapa diskonnya? Allah cuma kasih 5 waktu diskon. Jadi kewajiban yang wajib untuk dikerjakan sebanyak 45 waktu. 45 waktu umat pun tak sanggup untuk mengerjakan itu, kata Nabi Musa. Naik lagi ke atas, minta diskon lagi. Naik lagi ke atas. Jadi dalam hadis itu dikatakan anak-anak Ustaz, Nabi Muhammad itu naik turun 9 kali. Setiap naik turun kurangi 5. Naik turun kurangi 5. Berarti 5 kali 9 sama dengan 45. Jadi diskon yang Allah kasih sebanyak 45 waktu. Dan tinggal 5 waktu. Jadi sejarahnya begitu. Ya. Awal mulanya sholat yang Allah wajibkan itu 50 waktu. Dan didiskon oleh Allah menjadi 5 waktu. Tapi kata Allah, Muhammad, walaupun sholat yang kalian kerjakan 5 waktu, tak sedikit pun kukurangi pahalanya seperti orang yang mengerjakan 50 waktu. Itu enaknya kita anak-anak Ustaz. Bang Adit, Bang Radit, Bang Habib, dan kakak-kakak sekalian, sholat 5 waktu. Zuhur, apa lagi? Asar, Maghrib, Isya, Subuh. 5 waktu yang dikerjakan, tapi tetap Allah kasih pahala untuk kita semua yang mengerjakan 5 waktu itu, seperti mengerjakan 50 waktu. Enak kan? Kerjaan kita berkurang, pahalanya tetap 50 waktu juga. Ya. Baik anak-anak sekalian, jelas ya? Sholat yang wajib untuk kita kerjakan berapa tadi? Setelah diskon? 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, Isya, subuh. Zuhur 4 rakaat, asar, maghrib, Isya, subuh 2 rakaat. Hafal semua? Oke. Jadi ke depan anak-anak Ustaz, jangan ada yang ikut grup PSMS. Apa itu? Persatuan Sholat Maghrib saja. Paham? Dia hanya sholat maghrib saja. Maghrib semangat datang ke Masjid Al-Ikhwan. Berjamaah.
Habis maghrib pulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan Isya. Tidak datang-datang lagi dia. Oh, mungkin karena sakit perut. Sholat di rumah. Nah, ternyata di rumah pun tak sholat Isya dia. Hati-hati. Enggak, itu hiasan, nggak apa-apa. Dia menengok, mengaji juga dia itu sama kita. Biarkan saja situ, nggak apa-apa itu. Dia menengok siapa yang tak sholat subuh tadi. Tengoknya itu. Nampaknya. Hati-hati tak sholat subuh. Hati-hati. Ada. Fokus kemari, fokus ke depan. Fokus ke depan. Udah? Semangat pagi. Oke. Diam. Apanya pagi-pagi ini pikirnya? Usir dulu sampai berani. Patan berani. Oke. Ambil apa? Bang, pakai sapu boleh. Bangun, Dek. Sampai bontak-bontak. Jangan marah. Itu tanda dia sayang. Tak bisa digoyang-goyang ya. Ambilnya air. Dek, bangun. Dek, bangun. Pala ambilnya setember. Dek, bangun. Baru terbangun Radit. Pala tadi siram. Tak terbangun juga. Dek, bangun, Dek. Rupanya tak ada lagi nyawa, udah mati. Ada yang begitu aja. Kalau selama hari ini sholatnya masih ada yang bolong-bolong, maghrib sholat, isya sholat, subuh lewat, zuhur sholat, asar lewat, berarti harus dirubah. Ya, kenapa? Karena ini wajib. Yang membedakan orang kafir dengan orang Islam apanya? Di sholatnya. Tidak bisa kita membedakan orang kafir dengan orang Islam itu dari segi berpakaian. Tidak bisa. Orang kafir ada yang pakai peci. Jangan salah. Namanya nasional Pak Ustadz. Oke. Orang kafir ada yang pakai lobe. Jangan salah. Orang kafir yang perempuan ada yang pakai jilbab. Tidak bisa kita bedakan orang kafir dengan orang Islam dari segi pakaian. Bang Radit geser ke kanan. Bang Radit geser ke kanan. Nanti goyang. Kalau dari segi cakap Pak Ustadz, ucapan, tak bisa juga kita bedakan orang kafir dengan orang Islam dari segi cakap. Tidak bisa. Ustadz pernah dulu nonton film. Siapa yang suka nonton film di sini? Film apa? Upin Ipin. Hah? Apa? Mak Betty. Mana boleh tengok Mak Betty. Ya, belum Mak Betty yang ditonton pula. Tak boleh itu. Ya. Ada film, dia pemain film itu orang begini. Apa ini? Dia melakonkan sebagai orang Islam, perempuan. Ada yang perempuan, ada laki-laki. Laki-laki, kita orang Islam kalau masuk ke dalam rumah apa yang kita ucapkan? Assalamualaikum. Ternyata dia yang main film ini, yang begini itu, mau masuk ke dalam rumah bilangnya, Assalamualaikum. Assalamualaikum, dia pandai dia. Bahkan lebih fasih dari kita. Hati-hati. Ada juga perempuan kafir, tapi dia bisa pakai jilbab. Lebih cantik dari Kak Diva. Lebih cantik dari Kak Cahaya. Hati-hati. Jadi, anak Ustaz, tak bisa kita bedakan Islam dan kafir itu dari segi pakaian dan ucapan. Tapi yang membedakan kafir dengan Islam itu apa? Sholatnya. Takkan mungkin orang kafir sholat. Ya kan? Takkan mungkin itu. Nah, makanya anak Ustaz sekalian, apapun ceritanya, bagaimanapun kondisi kita, sholat jangan sampai ditinggal. Ustaz,
Saya tak bisa sholat berdiri. Cemana? Duduk. Bawa kursi. Duduk di resbang. Tempat tidur boleh. Duduk pun tak bisa Pak Ustaz. Bergolek, berbaring begini. Tidak parah kali sakitnya. Duduk pun tak bisa ya kan? Tak bisa duduk, maka sholatlah dengan berbaring. Bergolek begini. Berbaring pun tak bisa Pak Ustaz. Alah. Tak bisa sholat berbaring, maka dengan isyarat. Macam mana itu? Bacanya gorak-gorak saja. Begitu ya kan? Habis itu, kalau mau ruku, matanya lah ruku. Pakai mata saya. Isyarat. Pernah nengok orang sholat begitu? Belum ya? Nah. Sholat pakai isyarat pun tak bisa Pak Ustaz. Macam mana? Berdiri tak bisa duduk. Tak bisa duduk berbaring. Tak bisa berbaring pakai isyarat. Tak bisa pakai isyarat, mandikan, bungkus, sholatkan. Paham? Tak bisa pakai isyarat, kita mandikan. Bagaimana? Gimana mandikannya? Iya, bagaimana mandikannya? Pakai darsemir. Darsemir. Jangan pula begitu. Kayak sabun. Nanti ada pelajaran khusus tentang itu. Habis mandikan, dikafani. Dikucung nanti Bang Radit begini. Atau gitu kan? Kucung, diikatlah kakinya. Ya kan? Baru hidungnya di lubang hidung kasih kapasnya. Nggak bisa bergorak, Bang Radit tak bisa bergorak lagi itu, diam gitu. Udah itu, barulah kita taruh di depan sini, barulah kita sholatkan ramai-ramai. Habis kita sholatkan, baru kita pikul, taruhkan ke ambulan dan diantar. Antar ke tanah wakaf. Sampai tanah wakaf, masukkan ke dalam kuburan slab. Baru masukkan tanah, ditimpa-timpa. Disitulah kita berada. Sepohon kayu, daunnya rimbun, lebat bunga serta buahnya, walaupun hidup kalau tak sembahyang, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Kan? Panjang pun umur Bang Habib di dunia ini, sampai 80 tahun, 90 tahun, tak meninggal-ninggal, tak mati-mati, tak ada gunanya umur kita panjang kalau tak sholat. Ajar Ustaz ya. Jadi, anak Ustaz sekalian, untuk kedepannya, kalau sudah tiba waktunya untuk sholat, maka bersegeralah sholat. Jangan harus disuruh-suruh lagi. Azam, sholat. Jangan. Kalau sudah ada panggilan, hayya 'alas sholat, itu memang yang manggil Wak Leman. Wak Leman yang memanggil, tapi pada hakikatnya yang memanggil itu adalah Allah yang memanggil lewat suara Wak Leman. Ya. Hati-hati. Allah yang memanggil, yang selalu ngasih kita rezeki, yang ngasih kita kesehatan, yang ngasih kita makanan dan minuman. Masa pula tak kita respon panggilan Allah? Tolong fotokan itu Ustaz yang peci merah ini. Nanti kita kirim ke mamanya. Dia ada bakat untuk nyonting, Ustaz, tengok. Dah. Ya Ustaz ya.
Kalau sudah ada panggilan azan, berarti yang memanggil itu Allah. Penuhi panggilan Allah. Yakinlah, kalau kita penuhi panggilan Allah, kalau bisa sholat di musola, tak bisa di musola, di rumah, insya Allah hati kita akan tenang. Ya, makanya nanti kalau ada orang tua merepet dia, ribut dia anaknya yang tak sholat, itu tandanya apa? Orang tua itu sayang sama anaknya. Lek, sholat, kata ayahnya. Tidak cukup iya saja, tapi langsung bergegas. Ada yang bilang, Lek, sholat, Lek. Iya, tarikin selimut. Jangan sempat orang tua kita itu menyuruh sholat harus pakai air. Bangun. Jangan sempat. Malu kita itu, apalagi kita udah bosar. Kan badan? Ya. Jadi jangan kita sakit hati, jangan kita marah. Kalau ayah dan emak kita ribut, merepet dia, ya, gara-gara kita tak sholat. Kalau ada orang tua seperti itu, marah-marah anak yang tak sholat, itulah orang tua yang sangat sayang sama anaknya. Kenapa? Kalau dibiarkan anaknya tak sholat, berarti nanti masuk neraka, dibakar. Dia takut anaknya kena bakar di neraka nanti. Makanya, adik, bang.